Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Elgran. Kali ini ada permintaan dari subscriber yang pengen tahu level Olimatic seperti apa. Saya buatkan mumpung sempat. Dipstick Olimatic itu ada di sebelah aki dan di sebelah oli power steering. Di bagian dalam itu ada stick yang ada pengaitnya, warnanya hitam. Di situ nanti kita bisa tarik, kita bisa ambil, dan usahakan pada saat pengecekan itu mobil dalam kondisi di tempat yang rata atau di tempat yang nggak miring gitu, kondisinya rata. Jadi nanti hasil pengecekannya juga tidak jadi pertanyaan. Misalnya kan kalau mobilnya miring hasilnya sekian, wah, nah nanti malah jadi salah. Nah, ini caranya tinggal kita tarik kaitnya, kita tekan kaitnya, terus nanti kita tarik dipsticknya. Jangan lupa siapin tisu atau majun putih atau lap lah, nanti buat naruh ngelap sticknya. Karena pada pertama itu biasanya yang saya lakukan itu tidak sekali, tapi saya colokin lagi, dan hasil pengukuran itu saya ambil yang kedua atau yang ketiga. Karena apa? Yang pertama itu mungkin oli itu pada saat itu tidak merata. Nah, di sini setelah kita tarik, kita keluarkan, kita lap, nanti kemudian kita masukkan kembali. Nah, disitulah nanti kita ambil hasil ketinggian Olimatic itu di pengukuran yang kedua. Biasanya yang saya lakukan seperti itu, bahkan kadang nyampe 3 kali. Nah, ini kita masukin kembali, kita sampai bunyi klik. Nanti kemudian kita keluarkan kembali. Nah, di situ nanti biasanya hasil yang kedua atau ketiga itu yang saya jadikan patokan. Terutama pengecekan ini pada saat kita mau perjalanan jauh, atau mungkin kita curiga pada saat di bawah itu ada tetesan atau rembesan oli, mungkin karena udah ada beberapa yang japri saya itu katanya ada tetesan atau rembesan. Nah, di dipstick ini ada dua tulisan, yaitu hot and cool. Maksudnya adalah pada saat pengecekan cool atau mesin dingin, dengan kondisi mesin dingin berarti oli itu harus merendam atau menyentuh di bagian tulisan yang cool atau tulisan yang dingin. Tapi pada saat mesin dengan kondisi mesin habis nyala atau mesin di bidang panas, nanti oli matic itu, oli transmisi itu harus ada di bagian yang hot. Kalau pada saat mesin panas oli menyentuh di bagian hot, berarti di bagian cool atau bagian dingin, berarti oli matic bisa dibilang kebanyakan. Tapi pada saat oli matic kita cek dengan kondisi mesin dingin, dia menyentuh di bagian dipstick yang bertuliskan cool atau hot, berarti oli matic kita pada level kurang atau perlu penambahan oli matic. Nah, itu oli matic saya itu warnanya merah karena memang saya lagi eksperimen atau trial pakai oli ATF. Nah, nanti reviewnya saya akan kasih setelah saya melakukan perjalanan yang cukup lumayan lah. Nah, ini kalau kita lihat pada matic yang di bawah, kebetulan saya ada. Nah, ini bentuknya, bentuk dipsticknya dan pipa pengisian oli maticnya. Di situ bisa kita lihat. Nah, ini memang tidak ada isinya, tidak ada olinya, makanya kosong. Nah, ini kita lihat sekalian saya memperlihatkan. Ini tipe matic 3,5. Jadi sama
antara 3,5 sama 2,5 biar sultan, biar brother semua, para sultan semua tidak ragu 2,5 sama 3,5 bedanya apa gitu. Nah ini sama saja, dia hanya beda di bracket mounting saja. Nah untuk masalah kekuatan, nah itu silahkan nanti dicoba sendiri. Nah ini kita lihat di posisi hot atau mungkin di posisi low. Kalau misalkan di oli mobil lah, di oli mesin lah, itu di posisi dia sebenarnya di posisi low dan high. Tapi karena ini matic itu kita ukur pada saat mesin panas dan dingin, makanya di situ hot and cool. Kita ngecek pada saat mesin dingin, kita ngecek pada saat mesin panas. Nah ini di matic yang 2,5 sama saja bentuknya. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa menepis keraguan dari brother, kayaknya dari Australia kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video-video yang lain. Jika ingin silahkan request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.